Nah, gitu. Belum dikeramat sih. Nah, itu udah rajin kalau rajin jasmi rajin. Tadi gue ke federasi. Banyak tuh di GBI ada. Shalom semuanya. Shalom. Selamat sore. Selamat sore jemaat Noble Fire dikasihi Tuhan. Shalom, saya mau mendengar suara anak-anak yang dikasihi Tuhan. Suara anak-anak yang rindu datang menyembah Tuhan Raja kita. Saya mau undang bangkit berdiri boleh? Ayo sana terus. Di depan. Oh di depan. Anak-anak, you may come forward and you Come may stand at the front if you want. Biarlah hati kita bersuka, jiwa kita bersuka-suka karena kita ingin datang ke pelatarannya Tuhan. Tuhan yang adalah Raja kita, Yesus yang adalah penyelamat kita. Dan itulah alasan kita untuk datang ke tempat ini, karena kita rindu dan kita sungguh-sungguh ingin memuji dan memuliakan Dia, karena Dia adalah Tuhan yang layak disembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami datang ke tempat ini bukan karena suatu keterpaksaan Tuhan, tapi kami sungguh Tuhan sudah mempersiapkan hati kami Tuhan, even sebelum kami sampai ke tempat ini Tuhan, karena kami sungguh-sungguh rindu untuk bersekutu bersama Tuhan dengan saudara seiman kami. Kami mau merayakan kebaikan-Mu Tuhan, kami mau merayakan kasih-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan, dalam nama Yesus, kami semua yang percaya Engkau, kami bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan dengan iman kami 2-3 orang percaya berkumpul memanggil nama-Mu, menyerukan nama-Mu, memanjatkan segala doa dan pujian kami. Kami yakin dan percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang ke tempat ini karena kami tahu Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kami, dan Kau layak untuk menerima pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukuran. Kami siap untuk merayakan kebaikan-Mu. Haleluya. Biar semua yang percaya dan bersepakat katakan amin. Amin. Sekali lagi shalom. Kita mau panjatkan pujian buat Tuhan kita, karena Dia adalah Raja yang maha besar di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita datang menyembah Dia. Lebih semangat lagi saudara, katakan Tuhan Raja Maha Besar.
kembali kepada kita, betul saudara? Sepakat nggak kalau kasih Tuhan itu nggak bersyarat? Kasih Tuhan itu selalu dinyatakan buat kita. Ya. Meskipun mungkin kita sering sekali lupa dengan Tuhan karena terlalu banyak yang kita hadapi. Terkadang itu semua mendistract pikiran kita. Kalau tadi waktu gue perjalanan pulang bicara dengan anak-anak tentang bagaimana kita memberikan prioritas buat Tuhan kita. Terkadang seringkali mungkin saya juga seperti itu. Kita memberikan waktu itu sisa-sisanya buat Tuhan. Tapi kalau sama anak-anak saya bilang, ayo kita 2025 mulailah dengan kebiasaan yang baik di dalam Tuhan. Mulai instead of memberikan sisa, kita berikan yang pertama buat Tuhan. Karena saya bilang sama anak-anak, biasanya kalau nanti itu nggak ada ujung-ujungnya. Kalau kita bilang nanti lah Tuhan, bangun dulu, sikat gigi dulu, minum dulu. Aduh Tuhan, kita waktunya berangkat kerja, nanti ya Tuhan ya. Nanti Tuhan, rebahan dulu. Biasanya nggak jadi, langsung tidur. Tapi kalau kita bilang nggak nanti, tapi sekarang, itu pasti, biasanya pasti terjadi. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Di dalam kelemahan kami, dalam kegagalan kami, Yes. Engkau selalu setia di dalam kehidupan kami. Itu semua hanya karena berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Kasihan-Mu selalu Kau berikan bagi kami. Dan kami ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau Tuhan mengalami Engkau terus dan terus Tuhan setiap harinya. Supaya Tuhan bersama-Mu, Tuhan berjalan bersama-Mu. Kami mau Tuhan mendeklarasikan bahwa Engkau ajaib bagi kehidupan kami. Dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan kami mendapat berkat ataupun Tuhan tidak mendapat berkat, tapi kami mau Tuhan mengalami Engkau yang selalu Tuhan sanggup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang heran Tuhan bagi kami. Tuhan, kami mau Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami itu semua hanya oleh karena pengasihan dan kemurahan-Mu Tuhan.
Tuhan untuk selalu mengucap syukur karena Engkau baik dan penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur.
mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal itu yang Kau kehendaki Tuhan bagi kami. Kami mau selalu mengucap syukur Tuhan. Mari dengan kesukaan kami katakan, Ku Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Musik ini mengiringi sementara tarakan doa kita buat anak-anak. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas segala sesuatu yang Engkau karuniakan kepada kami, atas iman, atas kasih, atas pengharapan, atas Injil kabar baik yang menyelamatkan kami, atas pengorbanan-Mu yang sempurna untuk menebus kami. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa buat anak-anak ini Tuhan, ada di hadapan-Mu, Engkau memberkati mereka Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang tertumpang atas mereka. Mereka akan terus bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Pada waktunya Engkau akan menuntun mereka, memberikan mereka pengertian iman untuk percaya bahwa Yesus Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan, biarlah mengambil tempat dalam setiap hati anak-anak Tuhan. Firman Tuhan yang akan mereka dengarkan di sekolah minggu, Tuhan juga yang mau pertumbuhkan. Berkati guru-guru yang mengajar. Dalam nama Yesus kami serahkan. Terima kasih. Silakan anak-anak. Ku mau selalu bersyukur. Yes, Lord Jesus. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
kami ungkapkan kepada-Mu atas anugerah-Mu yang besar. Selain kami datang bersyukur dari lubuk hati kami yang terdalam. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Bapa, Kau terlalu baik. Kau utus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, mati bagi kami. Kau mengaruniakan kami iman untuk percaya kepada Yesus bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat. Kau mengaruniakan kami kasih supaya kami dapat mengalami kasih-Mu dan mengasihi Engkau. Engkau karuniakan kami pengharapan yang pasti bahwa ada tempat terbaik yang Engkau telah siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah kebanggaan kami sebagai orang yang telah menerima penebusan di dalam Kristus. Kami bersyukur untuk semua yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Tidak ada kata lain yang dapat kami ungkapkan selain bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kesempatan ini layakkan hamba untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, yang kiranya akan terus menguatkan kami menjalani perjalanan hidup kami di dunia sampai ke akhir, sampai Tuhan memanggil kami ke dalam kemuliaan-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami untuk menyambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Wonderful. Pujian tadi tidak kebetulan kita nyanyikan bersama, karena pada kesempatan sore hari ini pun renungan yang akan saya bawakan bicara perihal pengucapan syukur. Mari kita buka firman Tuhan dari Kolose, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 1 ayat 3 sampai 14. Temanya ucapan syukur Paulus menjadi dasar pengucapan syukur orang percaya. Maka tadi saya katakan tidak kebetulan pujian tadi membawa kita untuk mengucap syukur. Bagaimana Paulus bersyukur kepada Tuhan dan mengajari kita untuk juga bersyukur kepada Tuhan. Kolose pasal pertama ayat 3 sampai 5. Kita akan membaca secara silih berganti. Saya akan baca dari ayat yang gasol, kan ganjil ya, gasol. Ganjil berbeda. Kalau lalu bahasa matematika gasol. Ayat 3 nanti sudah ke-4 sampai seterusnya ayat yang ke-14. Kita baca perlahan supaya jangan kejar mengejar. Ucapan syukur dan doa. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Yesus dan
Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Injil berbuah dan berkembang. Demikian juga kasih dan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dia mengajarkan kepada kami kasih dalam Roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, Sehingga hidup melayani di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kami memberi buah dalam segala perbaikan yang baik dan bertumbuh pengetahuan yang benar, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. dan ucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayani kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh Roh dalam Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. kita memiliki kebenaran kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian Tuhan. Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di situ ada perikop ucapan syukur dan doa yang disampaikan oleh Paulus. Sebagai pendahuluan kita perlu menyimak bahwa Paulus selalu memulai suratnya dengan doa dan ucapan syukur. Ya, saudara baca surat-surat Paulus itu ada doa dan ucapan syukur. Ya. Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, dia sadar bahwa Kolose atau jemaat di Kolose itulah saat itu jemaat yang baru bertumbuh dalam iman, dan Paulus ingin menguatkan mereka secara rohani. Apa yang membuat Paulus bersyukur atas jemaat di Kolose? Apa yang membuat Paulus bersyukur atas jemaat di Kolose? Dan apa yang menjadi dasar bagi kita untuk mengucap syukur sebagai orang percaya? Kita belajar dari kebenaran. Yang pertama, bahwa ucapan syukur Paulus atas iman, kasih, dan pengharapan jemaat Kolose. Dia mengucap syukur melihat iman jemaat kepada Kristus. Iman jemaat yang mana? Iman jemaat di Kolose yang baru itu. Dia lihat dalam pembacaan tadi yang kita baca. Yang lihat bagaimana iman jemaat Kolose yang baru itu, yang baru berdiri begitu teguh kuat kepada Tuhan. Ya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekristenan itu mengajarkan bahwa fokus iman kita, ini perlu ditegaskan kepada kita sekalian saudara percaya, bahwa fokus
iman kita sebagai orang Kristen bukan kepada berkat, apa ya? Setuju? Bukan kepada mujizat, setuju? Bukan kepada kesembuhan, amin? Tetapi kepada Kristus Yesus. Fokus kepada Yesus Kristus. Paulus melihat, wow, iman jemaat di Kolose, imannya tertuju kepada Kristus. Bagi kita hari ini, pastikan bahwa iman kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, adalah sungguh-sungguh kepada pribadi Kristus. Sungguh-sungguh kepada pribadi Kristus. Jemaat di Kolose bukan jemaat yang tidak ada tantangan. Ada tantangan. Pengajaran-pengajaran, filsafat-filsafat Romawi, filsafat yang asal, dan semua macam. Tapi mereka fokus imannya kepada Kristus. Dalam konteks kita, terlalu banyak pengajaran yang kadang-kadang menggeser fokus iman yang harusnya kepada Kristus, tergeser kepada hal-hal yang perlu buat kita hari ini. Tapi sebagai orang percaya, bahwa fokus iman kita pastikan harus sungguh-sungguh kepada pribadi Kristus, dibangun di atas dasar Kristus, bukan kepada berkat-berkat maupun mukjizat-mukjizat. Saya tidak mengatakan bahwa tidak perlu itu. Berkat kita perlu, mukjizat kita perlu, kesembuhan kita perlu, tapi Kristus yang melakukannya. Kepada Dia kita beriman. Nah, sekarang kita perlu koreksi supaya jangan bergeser, atau kita selaraskan ulang. Benarkah bahwa hari ini saya seorang percaya bahwa fokus iman saya kepada Kristus? Dan dalam ucapan syukur kita perlu ingat selalu, Tuhan, saya bersyukur kepadamu karena Engkau berikan saya iman untuk percaya kepadamu, bahwa Kau Yesus adalah Tuhanku yang tidak berubah dulu, sekarang, selamanya. Saya tidak tahu apakah ada doa saudara seperti, Tuhan, saya bersyukur kepadamu karena Engkau mengaruniakan saya iman untuk percaya bahwa Kau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang banyak yang sudah sampaikan dalam doa syukur saudara selama ini? Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Boleh apa? Terima kasih untuk berkat ini Tuhan. Terima kasih. Memang benar. Kalau kita hitung satu persatu setiap yang kebaikan yang kita terima dari Tuhan, sungguh tidak ada waktu kita untuk meminta kepada Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa ada satu hal yang sangat penting yang kita syukurkan kepada Tuhan. Apa itu? Dia karuniakan kita apa? Iman untuk percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Adakah di antara saudara yang dapat percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan Tuhan yang mengaruniakan iman kepada kita? Ada. Kalau bukan Tuhan yang menarik dan mengaruniakan, kita syukuri. Paulus bersyukur karena jemaat Kolose memiliki iman yang sejati dalam Kristus, dalam Yesus. Jadi iman kita bukan sekedar percaya, tetapi iman yang hidup di dalam Kristus. Adakah iman saudara benar-benar hidup di dalam Kristus? Amin. Amin. Semua boleh berubah, semua boleh berganti, tapi iman percaya kita fokus kepada Kristus. Ini yang kita syukuri, bahwa Bapa mengaruniakan kita iman untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat.
ucapan syukur atas kasih dari Tuhan kepada kita, sehingga kita dapat mengasihi satu dengan yang lain. Minggu lalu saya dengar itu di sharing online ya. Memang saya ikutin tapi agak sedikit badan jadi sakit, jadi saya ikutin tentang kasih. Bahwa kasih dari surga kepada kita itu adalah kasih yang unconditional love, kasih yang tak bersyarat, dan kasih yang Bapa karuniakan di dalam dan melalui Kristus kepada kita itulah yang memampukan kita dapat mengasihi Bapa. Karena jangan pernah coba mengasihi Tuhan dengan kasih yang saudara punya, terbatas, limited. Kasih kita adalah kasih yang karena. Tapi kalau kasih Allah adalah kasih yang walaupun merah dosa seperti apa dan seterusnya. Jadi kasih Allah itu adalah kasih yang unconditional love. Dia karuniakan. Itu yang kita syukur. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu adalah kasih yang tiada batas, yang sempurna, yang Engkau karuniakan kepadaku sehingga Engkau mengampuni dan memenuhi, sehingga kasih yang dari Bapa itu yang ada di hati kita memampukan kita mengasihi Bapa dan mengasihi sesama. Miliki kasih yang dari Bapa, yang unconditional love. Setiap hari mulai kita Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar yang telah Kau curahkan 2000 tahun lalu. Coba syukur kan? Ada nggak Allah lain seperti Tuhan, seperti Kristus yang membawa kasih dari surga, dan kasih itu diwujud nyatakan di kayu salib sampai titik darah yang terakhir. Pasti akan kita masuki, kita ingat pengorbanan itu. Tapi setiap hari harus kita ingat, kita syukuri. Tuhan, saya bersyukur untuk kasih-Mu yang memampukan saya untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan kita belajar untuk mengasihi dari kasih yang Tuhan karuniakan, penuhkan di hati kita, sehingga kita mampu mengasihi. Kita minta Tuhan nolong kita. Secara manusia kita nggak akan mampu mengasihi dengan kekuatan kita. Kasih yang nyata dalam kehidupan jemaat menjadi bukti pertumbuhan baik. Jadi kita minta Tuhan supaya di dalam jemaat Tuhan selalu ada kasih Tuhan yang memenuhi kita ya. Itu yang ada di dalam jemaat Kolose. Mereka boleh saling mengasihi. Dan Paulus lihat itu, wah luar biasa. Jadi menaikkan syukur. Aku mengucap syukur ya Tuhan, melihat jemaat Tuhan yang baru ini penuh dengan iman, penuh dengan kasih. Biar juga kiranya ada orang-orang di luar sana boleh melihat ketika mereka datang ke dalam. Wah terima kasih Tuhan, aku boleh mengalami kasih di sini. Ada nggak orang kesaksian yang sudah bisa dengar dari orang-orang ketika datang sini? Terima kasih Tuhan, aku merasakan kasih yang hangat di sini. Atau sebaliknya mereka bilang, perseharian lah, tahu bahasa perseharian, bahasa Batak. Cuma sekali ini aja lah ke gereja itu, aku datang dicuekin, gak ada kasih, dingin gitu. Ada kan? Jangan sampai itu terdengar dari orang yang baru datang. Ya, nah, ada saya lihat kasih di sana. Paulus lihat jemaat Kolose, kasihnya luar biasa tersesama. Biar orang lain juga melihat kasih kita di sini, karena kita sudah mengalami dan menerima dan terus menghidupi kasih Allah. Amin. Yang ketiga dari bagian pertama ini, bahwa apa yang membuat
Paulus mengucapkan syukur. Ada pengharapan yang tersimpan di surga yang kelima. Dasar iman kasih adalah pengharapan janji. Ada iman yang teguh yang Paulus lihat di dalam jemaat itu, yang melahirkan pengharapan. Mereka yakini, dalam 5 itu katakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kami di surga. Jadi Paulus melihat iman mereka sampai kepada keyakinan akan pengharapan akan Tuhan, pengharapan akan kehidupan kekal. Ya, pengharapan kita sebagai orang percaya hari ini, kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong bagi kita dalam hidup yang sementara sampai kepada kekekalan. Adakah hal itu ditemukan di dalam kekristenan kita hari ini? Pengharapan kita bahwa pengharapan kita bukan di dunia ini saja. Amin. Pengharapan kita bukan hanya untuk keperluan sesaat yang umurnya mungkin hanya 100 tahun. Siapa yang mau hidup 100 tahun? Gak ada ya, aku juga gak mau 100 tahun kalau sakit-sakit ngapain. Tapi kita berpengharapan dalam dunia ini bahwa Tuhan menolong kita, tapi juga memiliki pengharapan akan kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Itu yang dilihat oleh Paulus dalam jemaat Kolose ini, bahwa mereka memiliki iman, kasih, dan pengharapan. Ada terbalik ya, di dalam kitab mana itu katakan iman, pengharapan, dan kasih. Ada ayat itu. Tapi di sini iman, kasih, dan pengharapan. Di surat mana itu? IPK, iman, pengharapan, kasih. Tapi di sini iman, kasih, dan pengharapan. Saya nggak tahu kenapa dibalik oleh Paulus, tapi itulah yang bisa kita perhatikan hari ini. Oh, dia melihat itu ada di dalam jemaat Kolose sehingga dia mengucap syukur. Adakah kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa kita? Terima kasih Tuhan karena Engkau mengaruniakan saya pengharapan bahwa Engkaulah pengharapanku, pengharapan yang membawaku sampai kepada kekekalan. Amin. Yesuslah pengharapan kita, bukan hanya di dunia itu, pengharapan yang menghantarkan kita sampai kepada kekekalan. Saya pikir inilah sukacita kita sebagai orang percaya. Walaupun kita masih di dunia ini, kita sudah diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati suasana surgawi. Apa ini ya? Suasana surgawi, pengharapan bahwa kita akan beroleh kerajaan surga yang kekal itu sudah diizinkan Tuhan kita tarik di sini. Sehingga walaupun ada banyak tantangan pergumulan yang kita alami dalam hidup, tapi ada pengharapan kita. Pengharapan yang tidak akan goyah, yaitu Kristus. Yang kedua, ucapan syukur Paulus kepada Tuhan yang diucapkannya atau dituliskannya dalam suratnya ini, melihat bahwa berita Injil itu boleh berkembang. Dia sampaikan itu kepada jemaat di Kolose karena dia mendapat berita bahwa berita Injil di dalam jemaat Kolose itu berbuah, bertumbuh. Ayat yang ke-6. Paulus bersyukur karena Injil sudah terdengar atau didengar oleh jemaat Kolose. Bahkan Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia atau menghasilkan buah. Itu dia ayat yang ke-6 itu ya. Kemudian jemaat Kolose menerima berita Injil dengan pemahaman yang benar.
mensyukuri setelah mendapatkan informasi bahwa jemaat di Kolose itu sudah mendengarkan berita Injil, dan berita Injil yang mereka dengarkan itu adalah berita Injil yang dimengerti dengan benar oleh jemaat di Kolose. Ya. Mereka memiliki pemahaman yang benar tentang Injil. Nah, perlu kita minta kepada Tuhan dalam konteks kita hari ini. Kita mensyukuri bahwa kita sudah mendengarkan Injil, dan kita perlu meminta kepada Tuhan dalam doa kita, walaupun ada usapan syukur, tapi boleh meminta Tuhan berikan kami kepekaan untuk mengerti kebenaran yang sungguh. Setiap kali Injil firman Tuhan sampai Injil kebenaran disampaikan, supaya kita minta Tuhan berikan kami kepekaan dan pengertian yang benar untuk menerima berita kebenaran. Ya. Diberikan kita kepekaan mengerti kebenaran dengan sungguh. Kenapa? Kadang-kadang ada banyak kebenaran yang dianggap kebenaran tapi tidak benar. Benar ya? Jangan sampai terkecoh kita. Jadi kita perlu minta Tuhan berikan kepekaan. Roh Kudus memberikan kepekaan. Dalam pembacaan ini, pengajaran dari Epapras meneguhkan mereka dalam kebenaran. Itu di ayat berapa itu tadi? Jadi Epapras lah yang membawa berita Injil kepada jemaat, yang meneruskan terus pada jemaat di Kolose. Kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Ya. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dan roh, dalam roh. Jadi laporan Epapras kepada Paulus. Jadi semacam catatan bagi kita. Ada orang yang Tuhan utus, dalam konteks ini Epapras diutus kepada jemaat di Kolose, ada di sana untuk memberitakan Injil kebenaran yang memungkinkan orang-orang beriman kepada Kristus, yang memungkinkan orang-orang jemaat di Korintus di Kolose beriman kepada Kristus. Ada orang yang Tuhan utus untuk memberitakan Injil yang memungkinkan orang-orang atau jemaat di Kolose beriman kepada Kristus, memiliki kasih kepada sesama, dan memiliki pengharapan hidup yang kekal dalam surga. Nah, itu adalah akibat dari berita Injil yang disampaikan benar. Kita syukuri bahwa sampai hari ini dan harap seterusnya bahwa kita menerima Injil yang benar. Amin ya? Ada orang yang Tuhan utus memberitakan Injil yang memungkinkan saya saudara mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Ayat 6 itu ya. Ayat 6 itu. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Ada pertanyaan saya begini. Siapa orang yang Tuhan utus yang memungkinkan saudara menerima dan mengalami kasih karunia Allah dari berita Injil kabar baik? Terlalu panjang pertanyaannya, bagaimana menyingkatkan itu? Tapi pertanyaan ini, siapa kira-kira orang yang Tuhan utus yang saudara ingat, yang memberitakan kabar baik sehingga saudara mengalami kasih karunia Tuhan dan dari berita Injil yang disampaikan? Siapa? Siapa yang pertama di antara saudara yang pertama kali mendengar berita Injil dan membuat saudara, terima kasih Tuhan, aku telah diselamatkan. Ya. Kalau dalam konteks jemaat di Kolose, Epapras lah, Epapras yang diutus. Kalau ke Tanah Batak ada Momensen memberitakan Injil kabar baik sehingga orang Batak mengenal Yesus, beriman kepada Yesus, mengalami kasih Yesus, memiliki pengharapan kepada Yesus, dan tahu bahwa itulah semua kasih karunia Allah kepada mereka. Ada Momensen. Kepada setiap pribadi pasti ada kan? Saudara,
Maka pertanyaan ini penting. Siapa orang yang Tuhan utus kepada saudara yang memungkinkan saudara menerima dan mengalami kasih karunia Allah dari berita Injil kabar baik? Saya terus terang, lahir besar dari gereja AKBP, saya bersyukur bahwa ada dasar-dasar kebenaran yang disampaikan. Tetapi yang namanya untuk mengalami kasih karunia dan menerima Kristus sebagai juru selamat, ada Tuhan utus orang. Itu dosen saya sendiri sampai hari ini saya hubungan baik dengan dia, Bapak Pendeta Dr. Jos Marso Daniel, orang Dayak. Dia dosen saya, dia bimbing saya. Walaupun saya sudah sekolah teologi waktu itu, semester 2 dia bimbing saya. Dia jelaskan kebenaran. Roh yang bekerja, Injil yang diberitakan, Roh bekerja, saya menerima keselamatan. Sampai hari ini saya selalu berkomunikasi dengan beliau. Saat ini dia melayani di Kalimantan Utara di orang lain. 67 tahun sebenarnya Pak Moko. Dan dia lain membimbing saya untuk tahu dan mengenal kebenaran dan menerima kebenaran dan mengalami kasih karunia Allah. Kabar baik yang disampaikan. Saudara, kita harus syukur ya. Saya selalu mengerti Tuhan. Terima kasih untuk Injil kabar baik yang sudah saya terima, yang terus menghidupi saya dan saya hidup di dalam. Terima kasih untuk beliau yang sudah Engkau pakai. Berkati dia di tengah pelayanannya sampai hari. Jangan lupa berdoa, mengucap syukur untuk itu dan doakan kalau masih hidup. Doakan juga Allah hamba Tuhan yang akan terus memberitakan, mewartakan Injil kabar baik, supaya Tuhan yang tuntun mereka, supaya Roh Tuhan menuntun mereka menyampaikan Injil kabar baik yang menyelamatkan. Amin. Ada banyak orang menyampaikan Injil kabar baik, tapi kabar yang meresahkan jangan sampai terjadi. Ya. Injil kabar baik itu Injil yang menuntun orang, yang mengingatkan dosa iya, menempelak iya, tapi membawa pada akhirnya membawa dia untuk mengalami keselamatan di dalam Kristus. Ini yang disyukuri oleh siapa? Paulus. Dan dia juga bersyukur melihat bahwa ada kasih di dalam jemaat itu, oleh karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Kasihnya sudah dibahas tadi. Kita bersyukur untuk itu ya. Kita berdoa supaya Tuhan melimpah-limpahkan terus dalam kehidupan gereja lokal ini ucapan syukur atas semua kebaikan Tuhan. Dia limpahkan di sini kasih yang penuh dari surga sehingga kita mengasihi dan terpancar kasih itu keluar sana, orang lain yang datang bisa mengalami dan mereka menemukan keselamatan dalam Kristus. Yang ketiga yang terakhir, Paulus menaikkan pujian syukur dan berdoa kepada Tuhan supaya jemaat itu mengalami pertumbuhan ya secara rohani. Ya, dan dalam ucapan syukurnya ada doanya, dia minta pada Tuhan supaya Tuhan memberikan jemaat hikmat, supaya Tuhan memberikan jemaat pengertian rohani. Ya, saya sudah bahas tadi dalam sedikit ya. Supaya Tuhan menolong jemaat itu memiliki hikmat dalam mengenal kehendak Tuhan yang sempurna. Ayat 9 itu ya. Berlutut. Dan Paulus juga selain mengucap syukur, dia berdoa sekalian supaya jemaat itu menjadi jemaat yang terus menghasilkan buah dalam setiap buatannya. Buah, adakah buah yang sudah kita hasilkan sebagai jemaat Tuhan yang sudah dikaruniakan Tuhan iman, kasih, pengharapan, apa lagi? Harus ada buah ya, harus ada buahnya. Buah yang dapat dinikmati oleh orang lain, buah yang dapat membawa kesukaan bagi orang lain. Dan dalam
Orang Kristen menghasilkan buah yang masam, ya, yang membuat orang nggak mau mendekat. Asam banget. Adakah? 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 Di sini? Tidak ada. Harap tidak ada. Bahwa buah kita adalah buah yang manis karena ada kasih Kristus yang mendiami kita. Buah, hasilkan buah. Jadi Paulus berdoa, sudah mengucap syukur, kemudian dia berdoa, Tuhan berkatilah jemaat itu supaya terus menghasilkan buah yang memberkati banyak orang. Dan kemudian bersyukur, Paulus menaikkan doa dan syukur kepada Tuhan atas karya penebusan Kristus. Ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Saya baca ulang di sana, dikatakan. Saya sebut dulu, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Siapa itu? Siapa itu yang mengucap syukur itu? Paulus, ya? Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, ya, karena yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dari apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan surga, dalam kerajaan terang. Jadi Paulus juga mengucap syukur kepada Allah karena keyakinan yang teguh yang Tuhan taruh dalam jemaat itu bahwa mereka dilayakkan. Ya, Allah Bapa yang melayakkan mereka untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Ya, saya mengucap syukurlah kepada Tuhan karena Allah melayakkan kita untuk apa? Untuk mendapat bagian. Apa bagiannya? Dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ucap syukurlah. Ini ucapan syukur yang paling tinggi. Harus kita terima kasih Tuhan karena kepastian ada bagianku dalam kerajaan surga yang kau berikan. Amin. Kalau sampai tidak yakin, artinya Yesus mati bagi kita. Jadi kita akan syukur. Saya percaya ucapan syukur ini iman kan? Terima kasih Tuhan karena keselamatan, karena kepastian, karena bagian yang kau sudah siapkan bagiku. Dengan itu kita hidup terus dalam kesyukuran kepada Tuhan. Ini yang mendorong kita untuk terus bergiat, karena sudah pasti dia sudah siapkan suatu kepastian bagi kita. Ini hari ini mengatakan yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ini Paulus yang mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Kemudian apa lagi dikatakan oleh Paulus? Paulus dalam doa ucapan syukurnya mengatakan bahwa mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa karena ayat 13 ia telah, sama-sama kita baca, ia 13 ucapan syukur Paulus kepada Tuhan karena ayat 13 ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Sampai di situ. Siapa yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan? Kristus. Telah, ya? Sudah kan? Sudah? Belum? Belum sudah? Sudah belum? Sudah. Terima kasih Tuhan, kata Paulus, karena Kristus menyelamatkan umatmu ini dari kuasa kegelapan. Ini juga doa kita sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang telah melepaskanku dari kuasa kegelapan. Mari kita hidup dalam ucapan syukur karena kuasa Allah yang besar itu melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Setiap hari kita terima kasih Tuhan. Ucap
syukur. Karena itu kita berjalan dengan iman, dengan kesetiaan kepada Tuhan. Karena Dia sudah lepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dan ayat 13 lagi, mengucap syukur kepada Bapa karena Dia telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Memindahkan. Berarti tadi posisi di mana? Di dalam kegelapan. Kristus yang mati telah memindahkan kita kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Sudah? 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 Naikkan syukur kepada Tuhan. Aku ada karena kuasa-Mu yang memindahkanku dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Saya bersyukur Tuhan. Karena itu saya mau hidup terus dalam kuasa terang. Syukur. Adakah tokoh yang bisa melakukan itu seperti itu? Dan hanya Yesus. Yang terakhir. Jadi dalam ayat 12-14 itu, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, potong ayat 14. Karena di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi ucapkan syukur untuk itu. Ini Paulus mengajari kita. Anugerah keselamatan yang tidak ternilai yang telah sempurna dikerjakan Kristus bagi kita. Sebagai penutup jemaat Tuhan, karena itu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang mengaruniakan kita iman, kasih, pengharapan bagi kita yang kita dapatkan dari berita Injil, kabar baik. Yang kedua, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah mengutus hamba-hambanya yang memungkinkan kita mendengar berita Injil keselamatan yang merupakan kasih karunia dari Tuhan. Yang ketiga, mari kita bersyukur bahwa melalui pertolongan Roh Kudus kita dapat bertumbuh secara rohani dalam pengenalan yang makin mendalam kepada Kristus dan hidup seturut dengan kehendak. Yang terakhir, sebagai kesimpulan, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kasih karunia-Nya yang telah memindahkan kita dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang dan memastikan penebusan yang menghentarkan kita sampai kepada kekekalan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tarikan pujian tadi. Aku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ucapan syukur kami kepada karena Engkau berikan kami iman, kasih, pengharapan. Engkau telah memindahkan kami dari kerajaan gelap kepada terang. Kami ucap syukur karena berita Injil kabar baik yang merupakan kasih karunia Allah bagi kami. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang dengan iman yang sempurna sebagai proklamasi kepada Tuhan. Selalu bersyukur.
kami keselamatan yang sempurna. Kasih Tuhan, kami penuhkan, Kau penuhkan kami dengan kasih-Mu dari surga, sehingga kami mampu untuk menjalani hidup dengan mengasihi Tuhan. Sekalipun ada tantangan dan kesulitan, kami percaya kasih-Mu lebih besar dari semua tantangan yang mungkin kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang telah melepaskan kami, yang membebaskan kami, melayakkan kami mendapat bagian yang telah Engkau tentukan bagi orang-orang kudus di dalam kerajaan-Mu, kerajaan terang. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa, kebaikan yang menghantarkan kami sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan kami terus kemampuan untuk setia, untuk mengasihi Engkau sampai ke akhir. Kami terima kekuatan dan kuasa yang tak terbatas daripada-Mu untuk memampukan kami untuk setia sampai ke akhir. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Berdoa mengucap syukur untuk firman. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami pulang membawa berita sukacita, dan kami akan hidup terus sebagai anak-anak terang. Kami akan hidup terus membawa berita kabar baik dan memancarkan kabar sukacita, kabar keselamatan. Berita Injil boleh orang dapatkan dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Penuhi kami dengan kemampuan ilahi untuk dapat menjadi saksi-saksi Tuhan sementara Tuhan masih izinkan kami hidup di tengah dunia ini, sampai kami nanti bertemu dengan Kau dalam kemuliaan-Mu, dalam kerajaan yang telah Kau sediakan bagi kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kita ambil firman yang sudah, kebenaran Tuhan yang sudah disampaikan, dan biarlah firman itu akan bertumbuh dan berakar kuat di dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Kami mau memberikan kesempatan bagi Pak Denny untuk bisa memimpin kita dalam persembahan ini. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, tak bosan-bosannya kami datang ke hadirat-Mu Bapa sebagai mengucap syukur dan terima kasih atas semua berkat dan karunia yang Kau berikan pada hamba dan saudara-saudara sekalian dalam kehidupannya di Australia ini Bapak. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Okto Simanjuntak yang mana sudah membawakan firman yang mengajarkan kami selalu untuk bersyukur ya Bapak. Dan kami sudah mendengarkan semua firman itu. Biarlah firman itu tidak berlalu begitu saja Bapak. Akan firman itu tinggal diam di dalam hati iman kita di Bapak, untuk saudara-saudara semua yang ada di sini pada hari ini Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan memberikan sebagian berkat yang kami yakin berkat itu datangnya daripada-Mu juga Bapak. Biarlah berkatnya dalam melalui persembahan ini Bapak, untuk membesarkan dan memuliakan nama-Mu Bapak di dalam kehidupan hamba di sini ya Bapak. Bapak, biarlah semua berkat dan karunia kami serahkan semua hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kata-kata akan diedarkan dan kita akan memuji Tuhan karena Dia adalah Tuhan kita yang Maha Besar. That's good. Hey. Come on. Happy Sunday. Ayo Jojo. Hey. Rubuh. Sama Jojo. Jojo. Udah berani. Iya. Juga datang bentar lagi sekolah. Dipoto kerja lagi. Enggak takut deh. Itu katanya dekat kita malah itu ya.
Bapak Dedi boleh tolong lampu? Lampu matiin. Weh, bioskop doang. Bioskop 21. Bioskop lampu berapa? Shalom Jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble. Kami menyambut kedatangan saudara. Berikut waktu mingguan GBI Ensemble. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 5 sore di GBI Ensemble Nobel Park. Pada hari yang sama, ibadah juga diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 di Gereja Ensemble Nobel Park. Ibadah raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Jemaat Tuhan, pemuridan akan dimulai kembali pada bulan Maret. Mari ikut serta dalam pertumbuhan iman melalui pembelajaran firman Tuhan dan persekutuan yang saling membangun. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Senin jam 8 malam. Dan setiap hari Jumat jam 8 malam ada ibadah 738 persekutuan keluarga. Mari bergabung dalam Easter Camp 2025 pada tanggal 18 sampai 21 April di Gundimindi Road, Sylvan, Victoria. Nikmati 3 malam dan 4 hari penuh kebersamaan, sukacita, dan pertumbuhan rohani hanya dengan $220. Sudah termasuk akomodasi dan konsumsi. Pendaftaran dibuka mulai 19 Januari 2025. Jangan lewatkan pengalaman yang tak terlupakan ini. Mulai tanggal 26 Januari hingga 2 Maret, gereja kita mengadakan persembahan buah sulung. Mari di momen yang istimewa ini kita membawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas penyertaannya di awal tahun. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan lihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk pengembangan gedung gereja dan cicilan alat transportasi berupa sepeda motor. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Bagi Bapak Ibu yang belum berjemaat, atau jemaat lama yang belum memperbaharui data, atau yang belum pernah mendata diri, silahkan mendata diri saudara melalui QR code berikut ini. Sekian warta gereja Ensemble Guru ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk 738 kita minggu ini kita akan mengadakan via Zoom karena ini gabungan ya, bukan cuma kita di Nobel Park ini tapi gabungan dengan yang di Alpha. Juga untuk Jumat depan kita akan 738 fellowship di rumah Bapak Rional Simanjuntak. Bukan Jumat ini, tetapi Jumat depan.
this Friday 28, the following Friday, ya, the 1st of March. Jadi Jumat pertama bulan Maret itu kita ada di rumah kediaman Bapak Riono Simanjuntak. Dan juga untuk jam berapa? Jam 8 seperti biasa. Ya, Bapak Ibu, saya sudah menerima 2 orang yang sudah menabung untuk Easter Camp kita. Untuk Bapak Ibu yang merasa lebih mudah untuk menabung lewat PID, bukan memberikan cash, langsung aja ke rekening yang ada di belakang itu amplop persembahan. Tapi cantumkan di referensi bahwa ini tabungan camp atas nama siapa, begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti Ibu Fani juga bisa mencatat masing-masing dari Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk partisipasinya dan juga kerinduannya. Kita sama-sama, biar kita sama-sama bisa bertumbuh bersama, dan juga 3 hari 2 malam. 4 hari ya kita? 3 malam, 4 hari dari Jumat sampai Senin. 4 hari 3 malam, luar biasa. Ada pertanyaan juga nih dari kita ya, ada gimana kalau kita, yang mereka tuh cuma datang one day, apakah harganya sama atau enggak gitu? Itu juga ada pertanyaan. Karena mereka nanti datang by their own car, but maybe they have to come back. Jadi ini ada pertanyaan, bisa nanti minggu depan kita jawab gitu ya. Iya, ada di trip karena kan nggak ada ya. Oke, terima kasih. Itu aja. Saya menyerahkan kepada Ibu Betty untuk doa syafaat dan Bapak Norka untuk doa. Mari kita sama-sama. Kami datang kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang hanya sejauh doa. Saat kami berseru memanggil namamu, Engkau ada dan siap mendengar setiap keluh kesah permohonan dan kerinduan setiap anak-anakmu yang datang kepadamu ya Tuhan. Sore ini kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama. Sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Kami boleh mengenal-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena iman yang Bapa berikan kepada kami. Sementara di luar sana masih banyak mereka yang sedang mencari jalan kebenaran, mencari keselamatan dengan melakukan apa yang dapat mereka kerjakan untuk mencapai keselamatan. Hari ini kami berdoa mohon belas kasih-Mu bagi saudara-saudara kami, mereka yang sedang mencari jalan keselamatan. Mari Allah Roh Kudus, nyatakanlah diri-Mu, nyatakanlah jalan itu dengan cara-Mu sendiri yang ajaib, untuk dapat mereka yang sungguh-sungguh mencari Engkau, mereka dapat menemukannya, jalan kebenaran, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pakai juga hamba-hamba-Mu Tuhan, pakai kami gereja-Mu, agar kehidupan kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan, agar kehidupan kami boleh menyatakan kasih Tuhan bagi mereka yang dengan tekun menjalankan ibadah mereka, tapi mereka belum bertemu dengan keselamatan di dalam Yesus Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan itu. Pakai kami ya Tuhan, beri Roh Kudus, berikan keberanian oleh kuasa Roh Kudus-Mu, berikan hikmat dalam setiap perkataan kami,
kabar baik itu boleh sampai kepada saudara-saudara kami yang lain. Teristimewa Tuhan, bila ada di antara keluarga kami yang belum mengenal kasih-Mu, kami tidak ingin mereka binasa, dan tentu Engkau lebih merindukan setiap umat ciptaan-Mu kembali kepadamu, menemukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai setiap media yang ada, penginjilan-penginjilan, pujian-pujian yang dinaikkan, pakailah Tuhan untuk menjangkau setiap jiwa, agar mereka boleh mendengar kabar baik yang disampaikan sampai ke ujung bumi. Injil Kerajaan Allah boleh diberitakan. Terima kasih Tuhan, pakai gereja-Mu, pakai kami yang ada baik di Noble Park, Albert Park, Bendigo, dan juga yang ada di Indonesia, ada di Australia. Tuhan pakai supaya kami sungguh boleh menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, mereka yang pernah hadir bersama kami di sini. Kami tidak tahu apa yang menjadi penyebab, tapi Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, Allah Roh Kudus, mengingatkan mereka agar mereka juga mau mendekat kepadamu, mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga apa yang kami perlukan, yang dicari oleh orang di dunia ini, janji-Mu itu yang akan ditambahkan dalam kehidupan kami. Karena itu kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Tuhan, biar mereka juga boleh lebih dekat kepadamu, mencari Engkau lebih lagi di hari-hari yang tidak menentu ini. Hanya Engkaulah jaminan kami Tuhan, jaminan keselamatan kami, jaminan kehidupan kami, jaminan pemeliharaan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua kami yang sudah datang hari ini. Ini hidup kami Tuhan, pimpin setiap langkah kami. Dan semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan hari ini, baik yang ada di depan, yang melayani, baik yang tidak terlihat, apapun yang kami kerjakan bagi kemuliaan-Mu, Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara di mana Tuhan menempatkan kami sementara ini ada di Australia. Tuhan, pemerintahan yang ada di sini, kalau negara ini dibangun atas dasar mereka yang percaya kepadamu Tuhan, dan kalau hari-hari ini iman percaya itu luntur, sehingga banyak di antara mereka yang tidak lagi mencari Engkau, bahkan berkompromi dengan dosa, dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan yang ada, kembalikan mereka kepadamu Tuhan, kembalikan mereka kepada jalan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga bangsa ini boleh kembali menjadi milik-Mu Tuhan. Mereka kembali boleh mencari Engkau Tuhan, lawatan-Mu boleh kembali terjadi di bangsa ini. Jangan biarkan mereka binasa Tuhan. Biar benih-benih firman yang pernah mereka dengar di masa muda mereka, masa kecil mereka, biar itu kembali bertumbuh. Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka, sehingga kembali mereka mencari Engkau dengan segenap hati dan jiwa mereka. Berkati bangsa ini Tuhan. Engkau mendengar setiap doa-doa yang dinaikkan umat-Mu, dinaikkan gereja-Mu. Biar gereja Tuhan kembali dibangkitkan di negeri ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, lawatan-Mu juga bagi bangsa Indonesia. Biar keselamatan daripada-Mu boleh dicurahkan bagi bangsa kami. Terima kasih kalau kami boleh mendengar
ada begitu banyak orang-orang yang berbalik kepadamu, dan kami percaya bangsa Indonesia juga ada di dalam rancangan-Mu Tuhan. Kalau ada hal-hal yang sedang terjadi yang menimbulkan kekacauan, keresahan, Tuhan kami berdoa, mohon kemurahan-Mu bagi bangsa kami, biar di dalam kesesakan orang-orang boleh mencari Engkau lebih lagi Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan, Bapak Presiden dan menterinya dan semua yang ada di dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Tuhan juga beri mereka roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh melakukan tugas pelayanan, tugas dalam kenegaraan dengan baik, dengan adil. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang baik yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Biar kami boleh terus berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Sepanjang minggu ini, kalau kami ada di dalam pekerjaan-pekerjaan kami percaya kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami, memberi kami kemampuan untuk mengerjakan yang terbaik. Apapun yang kami kerjakan, kami mengerjakan bagi kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan rumah-rumah tangga kami, anak cucu kami yang ada di dalam pendidikan. Kami juga mohon perlindungan Tuhan atas mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Bila ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman-Mu, kami tolak di dalam nama Yesus. Tutup bungkus anak cucu kami, biar pikiran mereka ada di dalam perlindungan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak sesuai kebenaran firman, mereka mampu untuk menolaknya. Mereka tidak menerimanya, tidak terpengaruh olehnya Tuhan. Tapi biar mereka oleh dibentengi oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kami orang tua didik anak-anak kami. Tolong kami guru-guru sekolah minggu benar-benar mengajarkan, memperkenalkan kebenaran firman bagi anak-anak cucu kami. Terima kasih Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan yang salah, biar mereka boleh hidup takut akan Tuhan, karena itu adalah sumber dari hikmat yang Tuhan sediakan bagi anak dan cucu kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk rumah-rumah tangga yang ada, biar semua kami ada di dalam perlindungan-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Mari kita berdiri bersama untuk menerima berkat. Kemurahan dan kebenaran dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita dan yang menyertai kita, yang membuat masuk keluar kami sebagai anak-anak Tuhan selalu diberkati. Rumah-rumah tangga kami diberkati,
Usaha kami di kerja diberkati. Bahkan pekerjaan kami diberkati. Pendidikan anak-anak kami, cucu-cucu kami diberkati. Apa saja yang dikerjakan anak-anak diberkati Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Kekasih Tuhan pulanglah. Dan terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Happy Sunday, Kak. Ada lagi Sunday, Pak Rafael, Sunday. Kamu member fitness ya? Mana? Apa namanya? Dia ini SNM punya lokal. Oke. Iya. Apa? Gendihir. Berapa? Per 2 minggu 36. Mahal juga. Iya, 2 minggu. Setiap 2 minggu 36. Jadi seminggu 18. Tadi kamu ke gereja itu